Selamat malam anak-anak dan jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Rabu Abu dengan bersaat teduh sejenak. Rabu Abu merupakan momen yang tepat untuk mengakui ketidaklayakan diri di hadapan Allah sambil mengingat bahwa kita sesungguhnya hanyalah debu dan abu. Mari kita membawa segenap keberadaan kita di hadapan Allah yang telah memanggil kita. Ibadah Rabu Abu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Damai dan pengasihan Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Saudara, Rabu Abu menandai awal dari masa Prapaskah, yaitu masa-masa derita Yesus menuju penyalipannya. Untuk memaknai masa-masa itu, jemaat diajak untuk berpuasa atau berpantang, yaitu dengan mengendalikan hawa nafsu yang kadang membuat kita melakukan atau mengkonsumsinya dengan berlebihan. Puasa di masa pandemi tidaklah mudah. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini juga akan menolong kita dalam berpuasa di masa pandemi. Berpuasa dan berpantang menjadi sarana bagi kita untuk bergumul bersama Yesus yang akan dimuliakan di atas salib. Bersamaan dengan itu, Yesus harus menerima penderitaan dan sengsara. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapat Dia
rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru, ya Yesus, tolonglah. Oh, ingat akan daku yang hilang tersesat. Bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalan-Mu ku lalaikan, hidupku bercelah. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus, tolonglah. Adik-adik dan jemaat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki pelayanan firman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu. Secara khusus saat ini Bapa, kami akan mempergumulkan firman Tuhan dalam momen Rabu Abu ini. Tolong kami, sehingga setiap kami boleh dimampukan untuk memahami atas apa yang akan kami dengar. Sehingga itu semua boleh menjadi bagian pergumulan dalam hidup kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan juga tolong dan urapi hamba-Mu, sehingga setiap hal yang akan terucap, setiap hal yang terkatakan itu semua benar-benar oleh karena pertolongan Roh Kudus saja. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami memohon pertolongan. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 6, ayat 1 hingga ayat yang ke-6 dilanjutkan ayat 16 hingga 21. Firman Tuhan mengatakan, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar dan melakukan di dalam kehidupan kita. Hosiana.
Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom anak-anak dan juga jemaat yang terkasih. Saudara, saat ini kita akan bersama bergumul dengan sebuah tema dalam liturgi Rabu Abu ini tentang kesalehan palsu. Saudara tentu mengenal sebuah lagu yang dipopulerkan oleh sebuah kelompok musik God Bless dari Indonesia. Ya, penyanyi namanya Ahmad Albar. Judulnya adalah Panggung Sandiwara. Seorang penyanyi perempuan Niki Astria juga mempopulerkan lagu ini. Saudara, dunia ini sejatinya adalah sebuah panggung sandiwara di mana kita semua orang memiliki peran dalam hidup kita. Dan kadang-kadang bahkan dalam hidup yang nyata ini kita memainkan peran yang sesungguhnya itu bukan kita. Atau kita seringkali menjadi orang lain. Atau menjadi seakan-akan pribadi yang lain. Nah, saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat sebuah istilah. Istilah tentang teater. Saudara, seorang pemain teater atau seorang aktor itu akan berlatih sedemikian rupa, mendalami peran dengan begitu rupa sehingga seakan-akan dia itu adalah orang itu atau yang sedang diperankan itu. Sehingga kita seringkali ketika melihat pertunjukan teater, kita terpukau, kita terbawa suasana bagaimana seorang aktor itu bisa membawakan perannya dengan begitu luar biasa. Dan tentu itu dibutuhkan proses pendalaman karakter, latihan yang begitu luar biasa dan sebagainya. Ada pemahaman, ada penghayatan, baru dia bisa memerankan peran itu dengan baik. Saudara, ada sebuah istilah yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus, mari kita membuka, kalau tadi di bacaan kita, saudara, saya akan bacakan untuk kita semua. Ingatlah ayat yang pertama, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Sekali lagi, supaya dilihat mereka. Istilah supaya dilihat ini, saudara, di dalam bahasa Yunani digunakan istilah thea tenai. Sekali lagi, thea tenai. Nah, ternyata istilah thea tenai ini adalah akar kata dari istilah teater yang saat ini kita kenal. Apa artinya thea tenai? Dalam bahasa Inggris diterjemahkan to be seen atau untuk dilihat. Jadi kata thea tenai ini adalah sebuah aktivitas yang sengaja dilakukan agar aktivitas itu dilihat oleh orang. Jadi sengaja, itu unsur yang ada di dalam kata thea tenai. Dan unsur itulah yang pada masa itu, saudara, dikritik oleh Tuhan Yesus. Kritik Tuhan Yesus seperti apa? Nah, saya akan flashback dulu pada pasal yang kelima. Adik-adik dan juga jemaat yang terkasih, ini adalah pada pasal yang kelima, begitu. Pasal yang keenam, ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Pasal yang kelima, Tuhan Yesus lebih banyak mengkritisi tentang ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi dan cara mereka memahaminya. Sekali, pasal yang kelima, Tuhan Yesus lebih mengkritisi tentang itu. Ajaran dan cara orang-orang Farisi dan ahli Taurat memahami ajaran Taurat itu. Nah, pasal yang keenam, Tuhan Yesus mengkritisi langsung apa yang mereka lakukan. Dan di sini paling tidak ada 3 hal besar, saudara, atau tiga tindakan besar yang dikritisi oleh Tuhan Yesus. Pertama tentang sedekah, 2 tentang berdoa, dan 3 tentang berpuasa. Lalu kalau kita membaca pada ayat yang ke-19, di situ juga diungkapkan tentang mengumpulkan harta. Tuhan Yesus juga mengkritisi tentang hal itu. Nah, mengapa Tuhan Yesus mengkritisi hal itu? Kita lihat tadi pada pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4.
Di situ berbicara tentang sedekah. Jadi orang-orang pada masa itu, baik itu oknum-oknum, ya tidak semua orang Farisi, tidak semua ahli Taurat seperti itu. Dan mungkin juga banyak orang-orang Yahudi yang pada masa itu melakukan begini. Kalau mereka memberi sedekah, mereka memberi dengan bersengaja agar dilihat oleh orang. Dan orang yang melihatnya akan mengatakan begini, wah, orang ini luar biasa, pemberi sedekah, begitu. Lalu yang kedua tentang berdoa. Kalau berdoa, biar sengaja dilihat orang. Doanya panjang-panjang. Doanya luar biasa indah kata-katanya. Tujuannya apa? Sekali lagi, untuk dilihat. Dan unsurnya apa? Kesengajaan. Jadi dengan bersengaja, agar dilihat orang bahwa dirinya saleh. Terus yang selanjutnya, hal berpuasa. Di situ juga Tuhan Yesus mengatakan di sini. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu. Jadi kalau puasa, malah kita tidak boleh muram. Jadi puasa terus ini, aduh saya lagi berpuasa. Terus nanti kalau kita murung, begitu ya pada masa-masa puasa, orang bertanya, kamu kenapa? Kok wajahmu muram seperti itu? Lalu kita mengungkapkan, iya saya sedang berpuasa. Nah Tuhan Yesus tidak menghendaki seperti itu, saudara. Justru di sini Tuhan Yesus mengatakan pada ayat yang ke-17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, 3 hal besar inilah yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Saudara, yang perlu kita garis bawahi begini. Tuhan Yesus tidak pernah membenci ahli Taurat dan orang Farisi. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak pernah membenci mereka. Yang Tuhan Yesus benci adalah perilakunya. Perilaku apa? Perilaku yang munafik. Mengapa dikatakan munafik? Mereka adalah orang-orang yang sangat memahami Taurat. Kalau kita tahu namanya orang Farisi itu tugasnya seperti polisi, saudara. Ahli Taurat itu, tidak semua ahli Taurat itu menjadi orang Farisi. Ahli Taurat tugasnya membaca kitab-kitab, meneliti, dan sebagainya. Nah, orang Farisi, mereka juga bagian dari para ahli kitab, tetapi memiliki tugas pokok. Salah satu yang pokok adalah memastikan bahwa hukum Taurat itu berjalan di masyarakat. Nah, oleh karena itu, mereka dengan tugas yang diemban itu merasa harus melakukan Taurat lebih daripada orang lain. Tetapi yang terjadi, ketika mereka melakukan itu, mereka jatuh pada kemunafikan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa mereka melakukan itu semua, sedekah dengan bersengaja dilihat oleh orang, berpuasa agar dilihat oleh orang bahwa dia ini adalah orang yang saleh. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Nah, perilaku-perilaku itulah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, saudara. Kemunafikan seperti itulah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mari kita lihat bagaimana hidup kita. Kalau orang Farisi, ahli Taurat pada masa itu melakukan puasa secara, boleh saya mengatakan demonstratif begitu ya, menunjukkan dengan bersengaja, menunjukkan bahwa mereka sedang bersedekah, sedang berdoa. Bahkan dikatakan di lorong-lorong jalan begitu ya, doanya mungkin kenceng agar dilihat oleh orang, dan orang mengatakan, wah dia sedang menjalankan puasa, wah dia sedang berdoa, wah dia sedang bersedekah, ini adalah orang saleh. Tujuan mereka itu, dan mereka dikatakan sudah mendapatkan upahnya. Upah mereka di mana? Di bumi. Tetapi kita, Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Kita tidak boleh jatuh pada kemunafikan. Saya dan saudara, ketika melakukan segala sesuatu, segala kebaikan, orientasinya tidak boleh untuk memuliakan diri sendiri. Saya boleh mengatakan begini, tidak boleh
satu titik pun ada di dalam hati dan pikiran kita untuk memuliakan diri kita sendiri ketika kita sedang melakukan kebaikan, apapun itu. Tetapi dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, baik itu bersedekah, baik itu sedang berdoa, baik itu berpuasa, tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan demikian ketika nama Tuhan dipermuliakan, saya akan bacakan pada 3 persoalan besar ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan pernyataan yang menarik. Karena setiap kali Tuhan Yesus menjelaskan dan mengkritik setiap hal tentang sedekah, berdoa dan berpuasa selalu diakhiri dengan begini. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus berulang-ulang. Itulah upah yang akan kita terima ketika kita melakukan segala kebaikan dengan ketulusan hati, tidak dengan munafik. Saudara, mungkin kita akan bertanya, pernahkah saya jadi orang munafik? Saya menjawab, saya sering menjadi orang munafik. Saya sering kali mungkin melakukan kebaikan agar orang tahu kalau saya baik. Saya pernah juga terjebak dalam kemunafikan hidup. Seakan-akan menjadi orang yang saleh, tetapi ternyata kehidupan saya jauh dari kesalehan itu. Dan saya menyadari itu. Yang terpenting adalah kemudian, secara khusus di Rabu Abu ini, mari kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Orang berdosa itu lemah. Dan kalau kita tahu kita lemah, maka kita harus memohon pertolongan agar kita dimampukan dan dikuatkan. Siapa yang bisa menguatkan? Hanya Tuhan. Oleh karena itu, mari. Di Rabu Abu ini, saya mengajak kita untuk tidak hidup di dalam kemunafikan. Tetapi marilah kita hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan ketulusan untuk memuliakan Tuhan. Dan secara khusus ketika kita akan memasuki masa Prapaskah, kita juga akan diajak untuk berpuasa. Berpuasa yang seperti apa, saudara? Di dalam kata pembuka tadi, kita juga sudah mendengar bahwa seringkali kita melakukan atau mengkonsumsi segala sesuatu secara berlebih. Makan babi tiap hari 1 kilo gitu ya. Waduh, itu bagi saya ya enak, tapi ya tubuh kita juga tidak bisa menerima dengan baik akhirnya begitu. Minuman keras tiap hari diminum. Terus, berpantang itu ada banyak cara dan banyak hal, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Kita harus dengan hikmat Tuhan melihat sejauh mana diri kita mampu melakukan itu, dan sejauh mana diri kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk merawat kehidupan di tengah pandemi ini. Jangan sampai kemudian justru ketika kita berpuasa, imun kita lemah jatuh, lalu kita justru kena COVID, atau jadi sakit. Kita harus mampu mengukur diri kita sendiri. Bukan berarti kemudian saya mengatakan tidak boleh puasa. Tidak. Berpuasa bisa dilakukan dengan banyak cara. Pantang marah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya yang mungkin suka marah-marah sama anak-anaknya. Nah ini salah satu kemunafikan yang sering terjadi. Saya punya teman yang di luar itu dengan orang lain sangat ramah, tetapi begitu sampai di rumah dia menjadi seperti seperti iblis begitu ya. Sama anaknya salah sedikit dibentak-bentak, dimarahin. Terus kadang-kadang terjadi piring terbang gitu ya. Terjadi pertengkaran yang dengan begitu rupa. Nah, saudara, kemunafikan itu sering terjadi. Maka yuk kita pantang marah. Pantang apa lagi? Banyak sekali saudara. Pantangan-pantangan yang bisa kita lakukan dalam konteks berpuasa di masa pandemi ini. Nah, sekaligus sebagai sebuah pengantar nanti dalam penorehan abu dan juga doa umat, nanti dalam doa umat atau doa syafaat, saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi di rumah. Jika salah satu anggota rumah tangga, jika salah satu anggota keluarga mau memimpin terlebih dahulu doa umat, nanti dipersilahkan ya. Mumpung ini sedang mendengarkan khotbah, nanti Bapak Ibu bisa sambil memilih, boleh papa, boleh mama, kalau sendirian ya sudah sendiri gitu ya. Yang mungkin anak-anak kos begitu, yang jomblo ya
nikmatilah kesendirian itu dan berdoa sendiri pada Tuhan gitu ya, mohon pertolongan pada Tuhan. Nanti silahkan dalam doa umat. Lalu yang kedua tentang nanti penorehan abu. Jadi penorehan abu nanti hanya akan dilakukan oleh saya di tempat ini dan Bapak Ibu di rumah silahkan memberikan simbol salib. Nanti saya akan mengarahkan di situ. Dan misalkan kalau Bapak Ibu ada abu di rumah dan mungkin sudah mempersiapkannya, boleh juga dipersilahkan. Nah, saudara-saudara, saya kembali lagi bahwa di momen Rabu Abu ini, saya mengajak kita semua, mari kita kurangi segala sesuatu yang selama ini sering menjadi hal atau sesuatu yang kita konsumsi secara berlebihan atau sesuatu hal yang berdampak negatif dalam kehidupan kita ataupun dalam kehidupan orang lain. Nah, kita bisa melihat dalam diri kita sendiri. Dan secara khusus, salah satu contoh berpuasa di masa pandemi yang relevan adalah mari kita kurangi keluar rumah kalau tidak sangat perlu gitu ya. Anak-anak misalkan, adik-adik di rumah. Siapa yang sering main di luar rumah tanpa pakai masker, lalu kumpul dengan teman-teman begitu. Anak saya, Kalista, dia sudah sampai pada sebuah pemahaman. Kalau dia main di luar rumah, kebetulan di dekat tempat tinggal kami ada taman begitu. Begitu dia lihat anak-anak di situ nggak pakai masker, dia langsung pulang. Dan ini menarik begitu. Ya memang kami mencoba untuk memberikan pemahaman padanya tentang kesehatan dan tentang bahayanya COVID. Nah, hal seperti itu, saudara, mungkin juga bisa menjadi cara berpuasa yang cukup relevan di masa pandemi ini. Mengingat juga banyak sekali kasus-kasus COVID yang unik. Kita sudah menjaga dengan begitu rupa, tertular hanya karena transaksi uang dan lupa tidak mencuci. Kita sudah menjaga, tertular karena berinteraksi dengan tukang sayur, bermain dengan teman sebaya dan sebagainya. Banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu. Dan oleh karena itu, mari saudara, saya juga mengajak kita semua untuk belajar hidup dalam kesalahan yang tidak palsu, melakukan perbuatan baik bukan untuk memuliakan diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Nah, salah satu cara memuliakan Tuhan adalah dengan mencintai sesama, merawat kehidupan. Itu adalah salah satu bukti kesalehan yang sejati. Selamat menghayati Rabu Abu, selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan menolong kita. Saat hening untuk kita semua. Dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita yang seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara, kita adalah manusia yang seringkali hidup dalam kemunafikan. Sikap pamer dan mementingkan hal lahiriah hanya akan membuat kita jatuh pada kemunafikan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menegaskan, robeklah dulu hatimu, jangan pakaianmu, agar kita benar-benar hidup dalam kesalehan yang tak palsu. Jika kita pernah tersesat dan hidup dalam kegelapan di masa lalu, inilah waktu yang tepat bagi kita untuk melepaskannya. Datang padanya, bertelut
dan berilah dirimu untuk ditahirkan. Tuhan menciptakan kita dari debu tanah, menandakan kita adalah makhluk yang rapuh. Apa yang berasal dari debu akan kembali menjadi debu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kasihani kami ya Tuhan dengan kasih setiamu. Bertobatlah dan hiduplah dalam terang. Ampuni dan tolonglah kami, ya Tuhan. Adik-adik dan jemaat yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa umat. Syafaat yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan untuk itu, saya mempersilahkan kepada salah satu anggota keluarga untuk memimpin doa umat. Boleh papa, mama, anak-anak. Dan jika saudara tinggal sendiri atau sendirian, silahkan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk menaikkan doa umat. Ya Allah, kami bersyukur atas kehidupan yang Kau izinkan untuk kami nikmati. Ya Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Ya Roh Kudus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami.
Tolonglah kami agar dimampukan untuk menghayati pergumulan dan sengsara Kristus dalam masa Prapaskah, secara khusus di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyatakan syukur kita atas pertobatan yang boleh kita lakukan melalui persembahan syukur. Mazmur 50 ayat yang ke-23 menghantarkan kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk persembahan yang kami sudah kumpulkan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan di dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami untuk terus mau belajar untuk memuliakan Tuhan di dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam Kristus penebus kami yang hidup. Amin. menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdian
kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Lilin yang dinyalakan ini menandakan bahwa saat ini kita memasuki masa Prapaskah, di mana kita diajak untuk menghayati keberadaan Kristus menuju salib. Lilin-lilin Prapaskah ini akan dipadamkan setiap minggu sebagai sebuah pengakuan dan simbol keberadaan kita sebagai manusia yang gagal menghadirkan terang Sang Kristus. Jemaat, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.